Entah itu misalkan concentrate, Concentrate oke. entah itu misalkan ada yang Starlium juga. Tapi rata-rata defense-nya tuh ke brute force. Ya gue gitu. lebih suka concentrate sih. Ya biar dia sustain kan. Dia bisa Sustain damage juga. dan lumayan. Concentrate tuh kayak War X tapi versi Magic. Kurang lebihnya ya. Oke. Dan one last pick kalau kita melihat dari arah mid lanernya yang sudah dibuka, Varsha di seberang. Kalau ngomongin Kara dibalas dengan Zetian kayaknya nggak wise banget menurut Wah. gua. Dan ini karena ada mancing banget. Gwyneth. Ya ini mancing banget kayak harus purify. Ya, Lilia boleh kalau mereka mau. Ada cowok, ada Gwyn. Lilia boleh kalau mereka mau. Kadita. Bener damage lagi yang dicari. Lebih ke arah trapping ya dia mainnya. Dan lihat ini kesempatan terakhir untuk tim Zone bisa melaju ke babak selanjutnya. Yap. Dia harus lewatin ini dulu. Mereka harus menyamakan kedudukan terlebih dahulu dan mungkin nanti di game ketiga membalikkan keadaan. Tapi yang pasti CFU satu langkah lagi mereka akan memulangkan tim Zone. Oke, CFU Gaming satu langkah untuk melaju ke babak selanjutnya. Atau tim Zone yang harus gugur di hari ini. Mari kita menyaksikan pertarungan tiada henti di Cider Match. The M7 menuju ke babak knockout set. So M7 Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Oke, pembuktian ya. Dengan draft yang tidak berbeda jauh dan saling mentutor. XP Lane yang bertukar kali ini. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Bukan tukang bubur yang tertukar, ini EXP Lane yang tertukar ya. Sejak Waduh. kapan tukang bubur tertukar? Oh salah ya? Berat. Salah judul ya gue, sorry guys. Tapi template movie masih sama nih. Oke, tapi Berarti apa? kami kamera harus di EXP dong sekarang. Ini nanti akan kesorot Tom, tenang Tuh. aja. Dibilang Oke. sering gue liatnya kayak gini nih. Tukeran hero, tapi yang menang tetap sama nih ya. Wah, di tengah juga mereka langsung poke damage. Nah ini yang gue bilang nih, Joe, itu bukan tentang dua Dragon doang. Lihat kan? Kayaknya yang didorong kan. Iya. Jadi kita bisa bilang itu sering terjadi di kota-kota besar. Waduh, dijemput lagi Bankai. Tapi ternyata Bankai gak ada flicker. No way. First blood di Soul Blade Bankai yakin. Menjadi problematika dan bahkan kombinasi dari seorang detektif membuat Zoro harus bergerak belakang dengan ada retribution-nya. Mau tidak uam kali ini para pasukan dari tim Zone yang harus mengendorkan sedikit gameplay mereka. Mau tidak mau ya. Revitalize dibuka. Dan tapi gue rasa masih fine sih. Revitalize mundurnya juga lumayan cepet lah ya. Nggak lama-lama banget. Ditambah dengan pressure yang berani dari tim Zone sebetulnya. Mereka sedikit melawan takdir. Dimana memang biasanya defensif dulu di awal. Oh ditabrak lagi. Mau ditabrak lagi kah manis? Tapi kalau ngomong Petrified? ditabrak kita lihat dua Petrified double bakal coba digocek dan hoping ada jalan untuk pulang. Terus? Ke arah yang salah tapi ternyata menangkap karena Saura mendapatkan point kill 2 bertukar 1. Lim, is it worth it? Hah? Menurut gue jungle di awal 5 menit awal sebisa mungkin jangan tumbang. 2 menit awal deh. Karena pattern ini akan lumayan patah. Lihat sekarang dia belum orange. Levelnya oke. Ntar akan tetap dapat level 4. Dia bisa ngambil creep yang ada di bawah. Tapi bayangkan detektif dia nggak akan tinggal diem. Dia akan coba untuk invade jungle yang harusnya bisa dipunish. Oke, detektif mundur ke arah belakang mencoba dipaksa dan untungnya dapetin satu point kill Aha. pertukaran cukup baik. Waduh, membuat Bright kali ini harus ter-take down. Tapi kayaknya Waduh lebih memilih untuk fokus menuju ke arah turtle utama dibandingkan dia harus paksa Zaura supaya tidak mendapatkan orange-nya. Ya, karena nggak ada juga jungle dari CFU-nya kan. Jadi buat apa mereka paksa lagi di top lane. Bangkai di pojok. Wah, hilang. Instant kill. Wow. Instant kill di arah top lane dipaksa oleh para pasukan dari tim CFU Gaming Bankai. Mereka melihat kekosongan dari tim Zone ternyata ada di EXP lane-nya. Wah ini mirip ketika di wildcard. Ketika tim Zone berhadapan dengan Guangzhou. Dia makan terus XP-nya. Ini gameplay yang akhirnya dicoba dan itu works. Yes, Blazing Duet bakal coba untuk melawan Saura. Karena dia tahu Zaura belum terlalu kuat. Tapi sayangnya, Tapi? para pasukan dari tim Zone ini nggak bisa melakukan pukul balik terhadap Cloud tersebut di early. Karinya jauh. Terpedana strike, Duel of Dragon akan muncul kali ini. Kei masih sabar dan dia tahu Boxy belum ada trigger purify. Jadi percuma juga untuk Duel of Dragon dikeluarkan oleh dirinya. Tapi tadi bisa di solo kill sebenarnya sama Boxy. Damage-nya cukup dan Web Dragon defensive. Oh, malah dia yang harus kehilangan nyawa. Solo kill harusnya cukup, tapi nampaknya Lim, trigger yang ragu-ragu membuat para pasukan dari tim Zone selamat. Bahkan 2 orang kali ini di depan sana harus merelakan scavenger gold-nya. Itu dia tadi. Ini bakal makin susah lagi dari Zaura. Karena memang tadi yang gue bilang kan. Bisa mungkin jungle jangan tumbang di awal. Karena pattern-nya patah stuck dari retribution-nya. Itu jadi terhambat. Semakin banyak kan semakin enak juga. Tapi buset, langsung ngomong. Oh, gila. Ini agresif dari CFU kayaknya
mulai ngelihat agak Oh, cukup bermain Petri. dengan bahaya dan bahkan ngomongin karena Petrive nggak cuma Kenny yang punya om. Ya, tapi itu langsung instant burst ya. Well, Dragon tanpa following up damage tapi akankah ada solo kill dari seorang Boxy sisi di depan sana bisa. mencoba untuk bertahan. Flicker more Damage expensive. lagi. Bahkan coba untuk masuk ke dalam lagi tapi nampaknya Boxy gagal untuk mendapatkan point kill dari seorang Saura. Memilih untuk kabur ke arah belakang Boxy. One last hit masih ada Sanpo terakhir membuat dia selamat dan Boxy still survive in the midland. Masih selamat tadi gocekan terakhir. Ditempel oleh Bright, gak masalah. Dan damage yang kurang tadi membuat akhirnya tim Zone lagi-lagi rugi. Ya, dan bahkan di bagian atas tadi Wadu ya masih sempat untuk mengusir juga agar Bangkai pulang. Jadi ya masih untung untuk CFU Gaming dan bahkan detektif. Ini kelihatan masih bebas banget ya. Bukan EXP yang tertukar, EXP yang tertutor. Tertutor ya. Tertutor. Bisa. War X sudah jadi untuk Zaura. Seenggaknya satu item awal udah ada nih. Tapi jangan lupa Lancelot baru War X ini gak bakal efektif sampai yang kuat banget gitu loh untuk bikin gameplaynya jadi berbeda. Gak bakal beda jauh lah bisa dibilang. Oke, mau maksa defense kah? Oh, dia mau disuruh plating untuk cloud-nya. Dan ngomongin ke arah tim Zone yang udah mendapatkan sebuah keuntungan, apalagi udah dari River menuju ke arah top lane yang menjadi sebuah keuntungan dari Cloud bisa melakukan regroup menuju ke arah turtle yang utama. Karena turtle yang pertama sudah didapatkan. Utama dari tim Zone kali ini sebenarnya selain kontes dengan Sorcerer Lancelot ya punya power untuk kontes, mereka dapetin point kill ini bisa emas sih menurut gue di sini. Ya, harusnya ya. Miss, gak dapet dia skill 1 punchernya. Tapi gak bakal sampai dia langsung ditabrak gitu loh. Iya, tapi itu berbahaya, Lim. Memang. Kalau dia paksa tabrak nanti out position dan tertelan. Oke, fokus ke arah belakang sana. Lihat Patrick Quinn berhasil mendapatkan satu momen kill dari seorang Kenny. Tidak ada first damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Zone. Dan bahkan Brave Factors dari Bankai tidak berasa sama sekali membuat Fred harus tertinggal di depan sana. Saura, satu-satunya jalan untuk dive in melakukan steal terhadap Turtle. Dilepaskan, dibiarkan, dibikin free seperti itu. Ya. Tapi kayak keputusannya agak terlambat sih untuk mereka ngasih ngelepas dari turtle-nya. Oke. Sebentar, buset detektif. Masih ada retri. Oh, gagal. Oh, the way of Dragon-nya miss. Tapi kali ini membuat para pasukan dari tim Zone berhasil mendapatkan satu poin kill. Pertukaran yang tetap tidak adil antara Robert dan juga Colt dan membuat para pasukan dari tim CFU Gaming 2400 Colt dan OP benar-benar kembalikan. Dan what the outplay dari seorang OP. Komunikasi dari CFU Gaming ini benar-benar luar biasa. Bait yang disambut dengan adanya detektif Patrick Quinn itu benar-benar membuat tim Zone kehilangan arah. Dan Kenny harus lebih berani untuk trapping gua rasa. Karena tadi dia coba untuk engage sesuatu yang itu masih chance-nya kecil gitu loh untuk didapatkan. Dan dia ngebuka terus badannya. Iya, makanya dia udah boleh sih untuk kejaga rumput terlebih dahulu, minta Red-nya bukain dulu sampai dia dapetin posisi. Karena menurutku sekarang masih bisa nih untuk coba makan ke depan. Seenggaknya belum ada item defense yang pasti gitu kan dari depan-depannya. Kalau kurang ya bawalah karinya. Atau bawalah Lancelot-nya. Pokoknya sebisa mungkin tuh maksimalin dari tadi Rockwave-nya masih belum keluar loh. Ya, keluar. Tapi ya gitu cukup. Dan bahkan dia duluan yang di-commit. Dia yang trapping, tapi dia yang kena trap dari tim CFU. Wah ini rata-rata beda satu item nih. Hmm. XP beda satu item. Oh my god, detektif dapetin satu momentum, tapi mencoba untuk menetralisir. Barca mundur ke Kejar. belakang, detektif akan coba dikejar. Rafael akhirnya berhasil menenggelamkan permasukan dari CFU. Tapi Boxing sudah belajar dan from Sing berubah skalanya, berhasil mendapatkan 3 pemain dan menuju ke arah pemain yang keempat. Membuat permasukan dari tim Zone kali ini yang tadinya mendapatkan keuntungan malah berbanding terbalik. Malah mereka yang berhasil dihantam 3 pemainnya, hilang di tempat. Ya tanpa Lancelot tadi kan cukup bahaya untuk mereka. Tapi dipaksa clear Zaura, Zaura. rilis Zaura. Ini berbahaya banget Zaura. Karena masih ada Venom Streak. Masih ada momentum dari OP dan masih ada Boxy. Oke, kita ngomongin bukan Duel of Dragon tapi kundonya juga mengerikan nih. Sakit bahkan. Wow. Buang satu ultimate, source skill Rough Wave. 2 sama Brave Fighters. Di saat netral objektif. Yap. Purple buff sekarang masih terancam. Dan ini bagaimana CFU Gaming, mereka hanya akan mendapatkan turtle dulu ya. Main santai, singnya. Oke, mencoba dibalikin kembali keadaan. Dia pengen survive. Dia ingin bertahan sendiri dari singnya. Karena kita tahu dengan rotasi yang dilakukan menuju ke arah turtle yang pertama. The Bright kali ini gak bisa bertahan. Damage terlalu sakit dari sing. Dibalikin kembali keadaannya. Ngomongin ke arah Bankai dari bottom lane. Duel Dragon memang sudah tidak ada. Tapi jangan lupakan perbandingan level. Atributnya berbeda antara level 12 dan level 9. Kadang
kadang suka lupa orang di bagian itu, Lim. Ya, beda level sama dengan beda damage, beda defense. Petrify? Oke, Petrify, target ke arah belakang. OP still survive kali ini. Masih coba untuk bertahan one by one situation di arah top lane. Dan Kay berhasil mendapatkan kemenangan 1 versus 1. One by one situation di arah top lane. Tapi sayangnya, itu juga tetap harus tumbang. Harusnya mereka bisa dapetin 2, tapi sayang sekali OP tidak terkena full damage dari Kenny yang damage-nya masih nanggung, Lim. Ya, mau nggak mau. Tadi dia juga langsung pakai Petrify-nya kan untuk gerak ke Rock Wave-nya. Endless Battle seenggaknya udah jadi untuk Zaura. Damage-nya udah lumayan sakit nih. Hati-hati, miskalkulasi sedikit, itu bisa tumbang loh. Tonrosnya sepedih itu. Ya, Tonrosnya seperti itu ditambah level yang sama. Jadi kalkulatnya pasti dari Zaura ini bisa lebih matang. Tapi dibanding itu semua udah ada Buset, Swift 9 menit. Trinity di menit yang ke-9. 9 kecil kalau gue bisa bilang. Ini agak cukup lebih cepat bisa kita bilang. Ya, si Small Dude juga tadi selesaikan oleh Wadu ya. Oh, target utamanya menuju ke arah Kay. Ingat Kay udah masuk terlalu dalam. Dua defense yang berbeda. The Blast membuat seorang Bankai dan juga banget Zaura tertinggal. Kay. Dua defense yang berbeda membuat para pasukan dari tim Sun mereka kehilangan arah. Mereka kehilangan tujuan mereka. Bahkan ujung tombak mereka harus tenggelam di depan sana. Lagi-lagi targeting ke arah Kenny. Ini menjadi salah satu hal yang positif untuk CFU Gaming. Harus lebih jarang show mungkin dari Kenny. Karena ketika dia muncul, mata detektif itu langsung menuju ke arah Kadita. Terlalu sakit apa yang diberikan oleh Sing dengan cloud-nya. Dan bisa kita lihat di mana tim Zone mereka benar-benar kesulitan untuk mikirin target utama siapa. Kita nggak ngomongin dari poin kill aja ya. Tim fight-nya, mereka mau siapa aja mereka bingung. Jelas. Mereka nggak tahu siapa yang harus mereka komit. Ya, gue lumayan setuju juga dengan itu. Apalagi ya damage-nya seakan kurang sekarang. Levelnya udah mulai beda, goldnya juga. Oh, Zaura. Oh, 2 tim fight yang berbeda. Duel of Dragon yang kali ini gagal untuk mendapatkan siapapun, ditambah lagi dengan adanya Zaura. Zoning out sama Wadu. Tapi bukan hanya itu aja, Sing udah mulai datang menuju ke arah top lane. Fokus utama mereka ditambah dengan ada Blazing Duel tangannya Kay di depan sana. Head to head kali ini bakal di following up dengan sosok seorang Wadu. Kay tapi masih selalu berhasil mendapatkan shutdown. Membalikan kembali kanan dimiliki dari tim CFU Gaming. Mereka mencoba untuk mundur mendadak, sedangkan Lord yang harusnya di tangan dari CFU berbanding terbalik. Tim Zone memiliki 5 member yang masih standby on position. Dia purify di waktu yang sangat tepat tadi. Kay membalikan segalanya. Belum lagi source-nya terbuang banyak sekali tadi untuk makan bagian depan. Untuk ke damage Bright, untuk ke damage Bankai. Lord sekarang terbuka, tapi bukan waktu yang tepat untuk Team Zone. Setup dulu Lord. Untungnya yang tumbang bukan Sing. Untungnya yang tumbang cuma Wadu. Jadi tidak terlalu berimpactful terhadap CFU Gaming. Untuk ngomong Glorious Pathway menuju ke arah belakang, target dari seorang Zaura. Akankah The Power of Retribution akan ada di belakang ini? Dia Detective! Berhasil mendapatkan Retribution dan bahkan mereka kehilangan Bankai dan juga Zaura. No way! Ini bencana! Tim Zone hampir saja tadi secerca celah yang bisa mereka buka. Tapi ternyata sekarang kembali tertutup. Apakah mereka masih bisa defense? Mereka gak punya high ground defense yang cukup kuat harusnya. Wah, mereka satu kaki sudah di jurang, Lim. Dan sekarang mereka udah mulai terperosot makin lebih turun ke jurang, Omawa. Iya, dan juga ini kayak item-item dari pemain-pemain CFU Gaming juga selesai. Yang kita tahu kayak dengan bermodalkan satu Fury Hammer, damage dari Boxy juga sudah mulai sangat berasa. Wah, kalau ngomongin ke arah Boxy, ini ngeganggunya sekarang udah bukan soal di The Way of Dragon-nya doang sih. Distraction-nya juga mengganggu banget, Om. Seakan-akan Zaura juga nggak bisa masuk ke dalam. Kita lihat menuju ke arah zoning power, Black Dagger transform, hantaman benda tumpul, tapi fokus utama mereka menuju ke arah fast turret yang pertama. Berhasil mendapatkan Zaura, hilang dan Blazing Duel from Oh, selesai. selesai menenggelamkan 2 pemain. Tim Sun masih ada super wave di arah bottom lane, dan mereka masih stick group dengan 5 pemain mereka yang siap menuju ke arah mid fast turret. Ya, hati-hati ya. Karena ngeliat dari Kenny yang gak punya round wave, dia gak bisa clear wave dengan cepat. Dan minion akan dikawal. Ya, mereka fokus ke arah base turret terlebih dahulu. Bankai dari bottom lane bakal coba untuk menyelamatkan dirinya dan Reflectors dibuka untuk defensif. Ini gak baik Oke. banget, tapi Nyaris. lihat Sing dan juga seorang Kay head to head. Kayaknya udah mulai harus diperhatikan Kay. Kita tahu memang Cloud kalah head to head dengan adanya Kay, apalagi dengan ada Wind of Nature. Tapi bukan soal head to headnya, tapi positioningnya, Ya. offside-nya, apalagi ketika dia mengejar ke arah seorang Cloud. Lumayan menantang dari tadi ya. Iya, berani Tapi sekali. secara keseluruhan masih bisa defense. Tim Zone mereka masih punya asa. Sebenarnya karena high ground yang minim juga. Ya, begitu dari sini kita bisa lihat
dengan kehadiran dari Black Dragon Form, lihat Kenny akhirnya agak ragu juga untuk bisa mengisi bagian depan tadi, untuk bisa langsung menembak, karena yang difokuskan entah itu antara Zaura yang langsung terpick off atau mungkin Kay kalau memang kelihatan. Detektif, target utama dengan Winter Crown dikeluarkan mundur ke arah belakang kan, tapi Shutdown kehilangan momentum. Mencoba untuk membalikan kembali dan Rough Wave-nya gagal hanya untuk menunggu sedikit. Dijepit. Tidak terlalu sakit dan Oke, Kay gak ada cara lagi oke. untuk pulang. Karena Kay adalah target utama mereka. Purify telah dikeluarkan, Wind of Nature segala macam hal untuk Kay. Membuat dia tenggelam dan tidak ada lagi jawaban. Sedangkan Sing masih terlalu kuat di depan sana menutup semua jalan para pasukan dari tim Zone. Bright dikuliti satu persatu. Tidak ada jalan untuk pulang. Bright dan double kill pertukaran detektif dan Obi cukup worth it dengan 3 pemain yang hilang. 3 melawan 2 dan mereka sepertinya akan mencoba untuk melakukan endgame. 2 melawan dunia. Kali ini para pasukan dari tim Zone. Base-nya udah mulai terkikis. Fokus ke Raven dan Baikan. Raven setidaknya menghentikan sedikit invasi diberikan dan Sing. Shutdown. Unkalculate damage yang diberikan oleh seorang Bankai. Membuat Sing harus tenggelam di saat Lord sedang muncul. Well Dragon. Di follow dengan adanya satu buat Dragon Tail. Membuat sosok dari Kenny kali ini harus kesabet buntut yang tajam. Tapi masih bisa bertahan tim Zone. Mereka masih belum selesai di sini. Wave muncul dan kembalinya Zaura menjadi sinyal untuk CFU kembali mundur. Dia lagi-lagi Sing ya yang harus kehilangan pegangan tadi. Ada chance untuk bisa mundur juga, tapi terpick off dan kita akan melihat atau menunggu untuk Lord dan Gold yang tadi selisih 9 ribuan tinggal 5.500-an ya, Lim. Hati-hati lo, itu Bright kena pok damage-nya sakit banget. Dan wah, nggak ada deteksi dari Waduh. Mereka paksa dari Lordnya. Oke, fokus sekarang Kay lagi yang tidak memiliki Purify Gaming. Bahkan Wind of Nature juga harusnya belum dimiliki oleh Kay. Oh, Dragon punya Mr. Lord yang berhasil dapatkan Zaura. Fokus ke arah belakang, Kay menjadi target utama. Dan hilang begitu saja Kay. Ter-take down. Hilang Purify, gak bisa menyelamatkan dia dari Dragon Tail. Well Dragon berhasil mendapatkan 1 point kill Bankai. 3 member akan bisa menjadi sebuah member yang hilang. Kalau Kenny kelihatan, itu buntutnya anginnya kena. Udah ada gitu ya. Iya, tau gak kalau kena sentil tuh anginnya berasa dan itu dia Winter. Dan kalau kita lihat Lordnya bisa dibiarkan atau Lordnya mau dihantam itu suka-suka para pemain dari CFU Gaming karena mereka sudah menang dari member. Tapi Zaura membalikkan kembali keadaan. Keuntungan yang dimiliki dari tim CFU Gaming kali ini mereka harus sadar kalau ini the power of Lancelot dari Zaura. Yap, ini salah satu power pick dan gak ada brute force. Zaura full damage. 4 item yang udah jadi dari Zaura itu 4-4-nya damage. Jadi makanya Phantom Execution punchernya itu sakit-sakit banget. Apalagi tadi kita lihat, kebetok, untung aja. Bayangin kalau itu lewat Lim, itu 1 hit Lim. Jelas itu karena sendirian juga dari OP-nya. Karena kalau 1 hit lihat 2 true damage itu muncul, hilang langsung Obi. Punchernya stack 4 juga tadi. Udah pasti langsung setengah darah, mungkin Tonros pasti hilang. Tapi ya masih bisa kabur untungnya. Sekarang game gue bisa bilang setara karena dari Kay-nya pun ini nggak bisa untuk di engage secepat itu loh. Dia udah ada Wind of Nature, sementara dari Bright-nya mungkin nggak secepat itu juga untuk dimakan. Oke, masuk terlalu dalam boxy, fokus ke arah Ika. belakang detektif, Flicker dan seorang Bankai. Timis dari Six terlalu sakitnya Blazing Duan. Membuat Zaura hilang tenggelam. Mereka memang mendapatkan detektif tapi lihat di belakang sana Kay terlalu bebas dengan adanya Wind of Nature. Oke, damaging membuat seorang Bright kali ini dikuliti satu persatu. Wave minion masih dimenangkan oleh para pasukan tim CFU Gaming. Jangan lupakan hal tersebut. Boxy menutup jalan, Bankai untuk bisa pulang. Tapi jangan lupakan para pasukan dari tim CFU. Dia bisa menyerang dari jauh. Dia bisa memberikan Vader Strike yang bisa membuat instant kill siapapun itu. Pertukaran dari jungle, di mana objektif juga masih sekitar 1 menit lagi untuk Lord selanjutnya. Masih berjalan, kali ini masih berlanjut. 1000 gold, 2000 gold yang udah nggak jadi pengaruh sebenarnya, udah masuk di menit 17 juga. Next akan ada Lord Evolve, Wind of Nature. Ini menjadi salah satu solusi juga. Dan Zaura gak boleh terlalu buru-buru. Bisa kita lihat dari replaynya Om. Iya, bagaimana dikejar ya. Dan tadi sebenarnya Singnya ambil tumbang, tapi ternyata berkat Emblem Fighter dan juga Blazing Duet yang dibuka yang membuat akhirnya Zaura yang tumbang ditukarkan dengan detektif. Jadi masih 1-1 juga. Dan akhirnya tarik ulur kembali harus kita tunggu dulu. Dan Evolve Lord yang seharusnya akan menjadi penentu juga untuk game kali ini. Ini game yang bisa dipegang dengan CFU Gaming, tapi banyak mistakes yang dibuat dengan mereka. Ya, mereka nggak boleh sampai ada sandwich lagi nih di bagian bawah, nggak boleh sampai dijepit lagi. Karena ini bakal susah nih. Sekarang menurut gua daripada dapetin Lord point kill ini lebih mahal. Lebih worth it dan lebih gampang dapetinnya ya. Iya, masuk di menit 18 respawn time-nya udah lumayan lama. Mereka harus clear bawahnya dulu dan landing jauh menjadi salah satu keunggulan untuk CFU Games. Oke. Dan
Dan kalau melihat potensial para pasukan dari tim Zone kali ini, mereka punya position untuk disengage sih. Mereka nggak harus following up karena wave mereka sudah dibenerin di arah bottom lane-nya. Ini sebuah keuntungan. Dan lihat, waduh, menargetkan Oh, maju. Pride adalah sebuah jawaban kah? Tapi tidak ada preference antara Rough Wave. Hampir saja menenggelamkan detektif. Mundur ke arah belakang, blasting duet Tramsek. Menutup ke arah jalannya Sorkai dan hilang instant kill. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Karena dipaksa. Oh, no. Tidak baik, oh no. Dua member tersisa dan Timson kembali lagi bangkit dari tidurnya. Ini dia, The Mongolian Downloader. Mereka bangkit di game yang kedua. Seperti biasa, best of 3 series ini bakal menjadi lahan yang sangat baik. Untungnya Bankai masih bisa kabur. Oke, bakal coba dipaksa. Bankai masih punya immortality. Kayaknya nggak worth it kalau bakal dibalikin, bakal dibalikin. dibalikin oleh seorang Bankai. Dan itu dia, Winter Crown menyelamatkan diri. Tidak ada flicker kembali dan hilang Opino, High Ground Defender. Tamatlah sudah harusnya permain dari CFU untuk di game yang kedua ini. 8 detik lagi untuk Sing. Respawn time apakah mereka cukup? Karena respawn time dari minion pun masih sekitar 10 detik lagi. Iya, harusnya sih nggak mampu ya mereka melakukan defensive lihat apa yang dilakukan oleh Kari. Dan juga wave yang akan mendorong dan high ground yang paling pentingnya ini nggak ada. Oke. Sekarang mereka akan rapihin minionnya terlebih dahulu. Gak terburu-buru tim Zone. Mereka bermain dengan cukup tenang. Immortal untuk Bankai. Ini juga bakal jadi satu poin yang sangat-sangat penting. Hyper agresif lagi-lagi menunjukkan sebuah masalah untuk dirinya sendiri. Hyper agresif dan oke. Silver harusnya tadi. Dan tapi sekarang ketutup. Tergantung kan. udah beda. Tergantung. Udah beda, chance udah beda, udah hilang. Cuma satu tanya, Zaura ini gak ada defensive item yang mungkin di sini ya. Oke. Udah mulai lanjut kali Lima ini. lawan lima. Opi sudah mulai datang lagi ke Land of Dawn sebagai high ground yang Wah, mereka Lordnya? miliki. Lordnya dibiarkan? Lord Evolve? Oh, oke. Mau bazir nggak sih? Mereka dapetin satu best di bagian atas dan mereka masih mau coba sepertinya. Kayaknya mereka kalau mau coba tunggu wave ini pastikan ada 2 wave yang masuk dulu. Karena lihat fokus ke arah belakang, team fight yang berbeda. Sing udah mulai sadar. Venom Strike fokus ke arah seorang Ki. Dan OP flicker for defensive dikeluarkan. Rafa for nothing dengan Winter Crown dimiliki tapi detektif. Jangan lupakan damage yang diberikan dari seorang Saura. Bankai belum bisa dipoking sedikit demi sedikit bakal menjadi damage tambahan. Tapi lihat duet. Hanya untuk melakukan distraction di belakang sana. Mereka tidak memiliki detektif. Best terbuka sangat besar dan Saura bermain dengan sangat indah. Dengan pancaran yang dia miliki. Minion udah mulai masuk. Clear wave bakal coba dilakukan. Dengan ada Venom Strike. Oke. Damager utama mereka hilang. Terkena Venom Strike. Serangan udara dari Opi. Lihat. Semuanya langsung mundur mendadak. Single damager yang mereka miliki hilang di telan bumi. Terlalu buru-buru kali ini tim Zone. Akhirnya kembali untuk mundur, tapi setidaknya 3 best turret sudah mereka dapatkan. Next word ada di atas, bawahnya sudah setara. Sekarang akan jadi sama nih tim fightnya, sama-sama kuat. Ya, reset ya berarti ya. Ibarat mereka kan baru mulai sekarang juga. Tapi dengan keunggulan yang sudah dipegang oleh tim Zone. Mereka bertahan sedemikian lama dengan defense item yang belum jadi. Mereka sanggup untuk kembalikin. Apalagi sekarang dengan defense item yang sama. Dan juga mereka punya power attack yang sama juga. Bright dimakan, Wolf Dragon. Oke, di poking dan Bright gak ada yang bisa meng-cover di depan sana dilepaskan. Immortality. Oh my god, bahaya. Gak ada Bright. Dan langsung ada Plastic Duet. Mereka sudah terlihat Saura bersama dengan Kenny. Ingat, zoning out yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Zone kali ini. Kalau tanpa adanya Bright yang bermain Winter Crown. Menyelamatkan dari Rough Wave. Mundur ke arah belakang dari seorang OP. Berhasil nyelamatin dirinya mereka. Tapi lihat di belakang sana, Kay sudah datang sebagai penghantam utama. Mendobrak tim Zone. Oh Lordnya, mereka akan komit dan Lord free untuk CFU Gaming. Gak ada pertukaran yang bisa mereka dapatkan. Bankainya di bawah dan atasnya di setup. Tim Zone, mereka melepas apa yang sudah mereka pegang. Mereka lepas semua keuntungan yang sudah mereka keruk, mereka pegang, mereka lempar begitu aja. Dan mereka gak punya hero defense. Iya, tapi itu pun ibarat karena Brightnya yang harus tumbang tadi kan di awal-awal. Sehingga ketika Bright tumbang, dia bisa di-punish tadi. Itu definisi ditontonin sampai meninggal, Bright ya. Nah, itu dia. Definisi ditontonin, Om. Karena bisa balik juga. Oh, ketahuan! Going well, Dragon dan Saura! Immortality gak akan bisa menyelamatkan dirinya. Dan tersisa 4 pemain saja yang mencoba untuk mempertahankan base dengan Lord Evil seperti ini. Fokus ke arah base ketika arah base ini akan menjadi sebuah penyelesaian untuk CFU Gaming. No the way of Dragon. Tapi lihat, mereka cuma punya damage dari K.
Kenny, distraction saja yang bisa dilakukan. Dia bisa terus sakit, fokus ke arah belakang. Pride bisa ditahan, tapi lihat dengan detektif. Dia bisa terus sakit. Pedro Resek pun ke arah belakang. Kay, Ravevnya Bernati. Tapi masih ada Bantai. Trevor untuk Bisa dipakai. Masih bisa, tapi satu persatu harus ditelanjamkan. Dua. Ini bencana. Fokus ke arah pentas CFU. Membuat Timson harus